Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengaran warahmatullahi ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak, kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Faisal. Ya, Ya pun. Ya pun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kadar, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Ya, baik. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, pejabat struktural Kasih Pertanian, Kasih di lingkungan provinsi dan Kasih Produksi di Kabupaten Kota, staf mungkin yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah kita masih bisa untuk sama-sama mengikuti Zoom meeting ini dalam rangka untuk mengikuti perkembangan kegiatan di seksi atau di bidang produksi. Juga ada tambahan mungkin informasi dari Pak Kadarmanto untuk penyemangat kita bisa melaksanakan kegiatan statistik produksi untuk lebih baik lagi dan semakin meningkatkan kualitasnya. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin menjadi bagian inovasi dari Pak Kadarmanto selaku Direktur Statistik Pertanian di sana, bagaimana beliau ingin mengembangkan betapa pentingnya data pertanian yang selama ini mungkin kita sudah berusaha untuk melengkapi, tetapi sesuai dengan tuntutan keinginan untuk menambah informasi sehingga diperlukan informasi lainnya. Hal yang lain yang saya ceritakan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, khususnya data pertanian ini menjadi tantangan kita bersama. Kemarin saya diminta menjadi narasumber di kantor gubernur bahwa Lampung, Provinsi Lampung akan menggelontorkan atau mengeluarkan kartu petani berjaya, di mana di situ tujuannya adalah kartu yang untuk bantuan kepada petani. Lalu diminta untuk kita menyampaikan data-data pertanian. Dan bahkan diinformasikan oleh Pak Gub, pasti nanti sampai ke kabupaten kota, bahwa Lampung ini dijadikan lokomotif pemerintah, lokomotif pertanian oleh pemerintah. Lokomotif pertanian oleh pemerintah secara nasional. Yang saya sampaikan bahwa data pertanian padi yang memang kita sedang sempurna atau yang kita lakukan penyempurnaan. Tapi palawija ini masih progres, akan kita sempurnakan lebih lanjut. Oleh karena itu, tetap menjadi tanggung jawab kita, tolong dapat dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Dinas Pertanian, agar dicek dengan sebaik-baiknya bahwa data yang disampaikan oleh KCD maupun penyuluh yang dilaporkan kepada BPS untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, tolong konsistensinya, akurasinya tetap dijaga. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Dan oh ya, yang terakhir mungkin saya sampaikan kepada Pak Kadarmanto. Terima kasih luar biasa Pak Kadarmanto dedikasinya untuk bagaimana bisa membuat satu upaya untuk dapat melengkapi data-data pertanian yang lebih komprehensif, khususnya dalam rangka melengkapi data SDGs. Nah, untuk itu saya minta juga kepada kabupaten kota, melalui kepalanya, rutin kita harus bisa laksanakan kegiatan yang sudah berjalan, tolong dipertahankan, produksi luar biasa, kita lokomotif pertanian sehingga benar-benar datanya. Selain itu, ini juga ada tambahan, ada suatu terobosan dari Pak Kadarmanto melalui yang namanya Sitasi, survei pertanian terintegrasi. Tolong ini dapat didukung dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi bagian bahwa BPS tidak hanya kualitas data, tapi dari sisi kelengkapannya semakin diperlukan dan bisa menyediakan dengan baik-baik. Tantangan kita bisa menjadi bumerang ketika kita melakukan pendataan tidak dengan baik atau akurasinya masih diragukan. Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama untuk dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tunjukkan bahwa Lampung bisa memberikan data yang terbaik, khususnya pada pagi ini data di bidang produksi. Sampai data kita menjadi cemoohan orang banyak dan kita tidak dipercaya sebagai pelopor data statistik.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faisal ya. Untuk selanjutnya ya kita akan mendengarkan untuk survei pertanian terintegrasi atau sitasi ini. Terus terang tadinya kalau saya mau mensosialisasikan Pak Kadar takut kurang pas, makanya saya mengundang langsung Pak Direktur untuk menyampaikan ini. Di sini juga ada Pak Kepala Kabupaten Kota gitu ya. Nanti mudah-mudahan itu semua bisa terjalin ya. Kita bisa mengenal sitasi dari awal. Mudah-mudahan ini nanti lancar dan tahun 2021 itu bisa benar-benar terimplementasi dan memberikan sumbangsi untuk NKRI kalau biasanya kita seperti itu ya. Untuk itu sesi kali ini sosialisasi sitasi saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Kadarmanto. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Faisal Anwar, Kepala BPS Provinsi Lampung, yang sudah memberikan pengarahan yang luar biasa memotivasi kita semua. Yang juga saya hormati Bu Diana, selaku Kepala Bidang Sasi Produksi BPS Provinsi Lampung, yang tak henti-hentinya mendukung kegiatan produksi BPS. Jadi tadi sampaikan Pak Faisal, jadi terima kasih juga Pak atas dukungannya terhadap KSA, luar biasa memang Lampung. Jadi kalau Lampung ini tidak masuk, saya selalu istilahnya kita itu ketar-ketir gitu. Karena Lampung itu jujur memang sebagai penyumbang produksi yang luar biasa besar di Sumatera. Jadi terima kasih juga Pak Faisal sudah mendukung kegiatan sitasi ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bersama bahwa memang sitasi ini sudah mendapat pagu anggarannya di tahun 2021 dan kemungkinan besar memang akan kita laksanakan di tahun 2021. Tahun ini sebetulnya sudah merupakan akan kita uji cobakan hanya di 3 provinsi secara pelaksanaan lapangan, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan NTB, yang kita anggap sebagai sentra-sentra pertanian ya di Jawa Timur, dan juga kita memilih NTB karena memang ada satu yang di luar Jawa ya. Mungkin ini mohon maaf kalau Lampung tidak kebagian sebagai uji coba, tetapi saya menggunakan cara yang lain biar teman-teman merasa auranya uji coba ini terinfokan. Jadi dengan melakukan penyiapan dengan Google Form ya. Jadi Google Form juga ini salah satu mekanisme baru yang akan saya kembangkan nanti mulai persiapan juga untuk sensus pertanian. Jadi benar ketika daerah uji coba tidak bisa dilaksanakan coba di seluruh provinsi, hanya beberapa kabupaten kota, tetapi pada saat yang sama saya akan membentuk namanya Google Form yang ini akan kita sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota sehingga sudah mengetahui. Jadi inilah sitasi ini sebagai cikal bakal atau proses baru dalam menyiasati nanti menyambut sensus pertanian yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Jadi saya sampaikan sebentar sebetulnya kriteria kenapa melatar belakangi adanya sitasi ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi di RPJMN itu sudah tertuang di dalamnya itu adalah program-program UN dan salah satunya SDGs. Jadi kalau kita bicara SDGs itu tidak hanya program nasional yang tertuang dari RPJMN, tetapi juga tertuang di dalam merupakan menjadi tujuan global. Jadi seluruh negara-negara itu tidak terkecuali Indonesia harus melaporkan program pembangunan berkelanjutannya yang disebut SDGs. Kalau di Indonesianya namanya TPB, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang kita capai di tahun 2030. Dan khusus di pertanian ini, khususnya Goal 2. Jadi itu kenapa yang latar belakangi, ternyata dari Goal 2, tidak ada yang bisa kita berikan di sektor pertanian ini. Ya, hanya 2 yang bisa mengikuti indikator global, yang itu adalah tentang POU, Population Undernourishment ya, artinya yang kekurangan gizi dan juga experience FIS tepatnya. Ini
Food Insecurity Experience of Skill. Itu yang semua bersumber dari data Susunas, karena itu memang cakupannya untuk populasi penduduk secara umum, tidak untuk petani. Nah, Citasi akan masuk kepada khusus petani. Jadi ketika nggak adil, ketika kita tuntut produksi tinggi, itu hanya kita saja, tetapi pelakunya itu tidak ada data sama sekali yang ada. Jadi ini Citasi hadir nanti merubah yang selama ini kita hanya berbasis rumah tangga, tetapi sekarang sudah berbasis kepada petani sendiri. Jadi nanti RPJMN ini akan supply terutama di dalam indikator 231 yang kalau sebut itu adalah volume produksi petani per unit kerja petani berdasarkan kelasnya atau mungkin berdasarkan gendernya. Itu yakin tidak bisa disediakan juga. Kemudian juga nanti yang akan kita sediakan adalah 232, itu adalah rata-rata penghasilan produsen small scale farmer producer kecil berdasarkan jenis kelamin dan status sosial. Kalau sudah berjenis kelamin itu maka tidak bisa lagi disertai data-data yang ada di pertanian saat ini, ya. Itu yang produsen skala kecil tadinya juga saya berharap itu disuplai dengan petani gurem. Ternyata ini juga definisi internasional jauh lagi dari petani gurem. Nah, nanti ini yang akan kita dapatkan. Kemudian yang paling penting adalah yang untuk menggambarkan transformasi pertanian kita adalah indikator SDGs 241, artinya adalah proporsi area pertanian di bawah pertanian produktif dan kelanjutan. Nah, itu apa saja yang tidak bisa kita dapatkan, bahkan nanti mungkin saya sudah berkirim surat nanti akan ada khusus yang 241 akan ada training dari FAO Roma langsung. Tapi kebetulan yang saya rencanakan bulan Juli ternyata ada sesuatu hal sehingga baru bisa dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Ini akan makanya saya akan secara virtual nanti akan dilaksanakan virtual training dari FAO langsung terkait indikator 241 ini. Yang ini menjadi tujuan utama dari Citasi ini bisa menghasilkan indikator ini. Selain itu juga di Goal 5 itu adalah kepemilikan lahan pertanian, itu tepatnya akan bisa menyuplai Goal 5, ya. Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Jadi sekarang juga menjadi perhatian kita berapa petani perempuan kita yang memiliki lahan yang aman, bisa mewariskan, bisa menjual secara aman, itu yang menjadi target global. Jadi secara tidak langsung nanti akan secara lengkap memberikan 5 indikator SDGs sumbangsih Citasi ini, juga akan ada 10 lagi yang secara parsial memberikan indikator SDGs baik di untuk indikator tujuan 1, tujuan 2, tujuan 7, 8, 9 dan juga nanti 17. Jadi itu sumbangsih baru dari Indonesia untuk pangan Indonesia atau untuk pertanian Indonesia. Jadi ini yang akan coba. Jadi kenapa kembali lagi ketika diminta indikator SDGs dan sebagainya, dan ketika ada surat dari FAO, pimpinan BPS selalu menunjuk saya untuk mewakili BPS. Ternyata yang ketika diminta indikator SDGs dan indikator pertanian strategis lainnya, itu saya tidak bisa berdiri tegak atau mungkin secara keris tidak bisa menyediakan indikator-indikator tersebut untuk FAO. Itu yang melatar belakangi kenapa kita melaksanakan Agris atau Citasi ini. Nah, sebagai inisiatif maka akan diadakan ini. Ini kondisi yang saat ini antara kebutuhan dan ketersediaan yang jujur memang yang kita bikin PD adalah KSA. Jadi kalau nanti KSA itu sudah masuk di dalam RPJMN, jadi target produksi padi di tahun 2024 itu ada 55 juta ton, itu berdasarkan hasil KSA. Jadi kalau Agris nanti itu sebagai pelengkap atau sebagai pendamping daripada KSA itu. Jadi ketika nanti Agris ini akan bisa memberikan sumbangsih kepada RPJMN dan juga sebagai SDGs. Tapi kalau KSA hanya bisa menyumbang di sektor SDGs saja, di RPJMN saja sebagai target yang ada. Nah, sehingga Citasi atau Agris ini akan bisa memberikan kontribusi kepada RPJMN 2024 nanti dan juga SDGs Indonesia dan SDGs global. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti lihat di SDGs Bappenas Go ID itu dashboard SDGs, maka indikator 2 itu tidak
ada yang bicara tentang pertanian itu sendiri, petani itu sendiri sebagai pelaku utama. Jadi manfaat daripada agrisitasi ini, nanti kita akan bisa menghasilkan ukuran indikator SDGs dan indikator penting lainnya yang akan kita sampaikan kepada FAO, dan juga akan khususnya manfaat dalam negeri bisa memberikan indikator SDGs di dalam dashboard SDGs. Tentunya yang saya berharap tidak hanya angka nasional, tetapi paling tidak itu angka provinsi masing-masing bisa muncul angkanya nanti. Nah, manfaat secara internal nanti kepada BPS ini akan bisa memberikan dukungan data baru kepada pemerhati pertanian. Ya, sebagai informasi saya sudah berkontak PSCKP, Pusat Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian, memang data ini belum ada, dan juga kepada para pemerhati sektor pertanian, termasuk Pak Profesor Bustanul Arifin, ternyata baru tahu kalau indikator-indikator yang global tadi belum tersedia di Indonesia. Jadi kemarin juga saya sudah menghubungi beliau, dan ternyata beliau juga sangat mendukung sekali adanya kegiatan agrisitasi ini. Selain itu juga, agrisitasi ini akan membawa kita kepada sebagai persiapan menuju era baru data sensus pertanian, atau era baru sensus pertanian 2023 nanti yang berskala internasional. Artinya apa? Saya akan menggunakan klasifikasi baku dan standar baku yang dipakai di tataran global, yang mungkin akan sedikit berubah dari 2003 dan 2013. Jadi nanti paling tidak saya di 2023 akan ada 2 output utama, yaitu sebagai petani, bagaimana menghasilkan petani gurem untuk keterbandingan selama ini, dan juga nanti bagaimana menghasilkan angka untuk small scale farmer producer tadi, yang produser skala kecil yang dibutuhkan ternyata itu menjadi lebih penting daripada petani gurem. Dia akan lebih menjadi prioritas utama baik global maupun nasional, yang akan saya propose dan juga sudah disetujui dengan dan untuk itulah ini juga akan menjadi mekanisme baru. Jadi mulai sensus pertanian 2023 nanti, ketika uji coba di beberapa provinsi, itu karena memang hanya anggaran saja, tidak mungkin dicoba di seluruh provinsi, makanya nanti tetap akan saya lakukan model agris ini, uji coba di 3 provinsi atau 1 provinsi, tetapi itu diterapkan atau diketahui juga oleh seluruh BPS kabupaten kota di Indonesia, terutama kasih produksi. Jadi dengan menggunakan pola lain, kalau nanti uji coba di September, itu sudah menggunakan CAPI, Computer Assisted Personal Interview, dengan Integrated ICS ya, processing integrasi, itu nanti dikembangkan oleh SIS. Tetapi untuk yang provinsi selain 3 provinsi selain lokasi uji coba lapangan, itu saya kembangkan menggunakan Google Form. Tentunya dengan ada beberapa keterbatasan dari Google Form sendiri, sehingga mungkin jadi nanti ketika dibanding agak sedikit ribet, tetapi paling tidak tujuannya ada 2. Satu, mengenalkan pertanyaan-pertanyaan dari agris itu kepada teman-teman selain 3 provinsi, juga sebagai familiarisasi untuk kegiatan KPI-nya nanti seperti apa ya. Jadi ini akan jadi ST 2023 sudah saya tetapkan nanti sudah menggunakan berbasis KPI ya, meskipun sedang saya siapkan. Dan sebagai informasi, saya sudah mendapat Technical Cooperation Project Facility dari FAO. Dalam waktu dekat, mungkin Agustus, saya akan mengundang expertnya FAO, ya mungkin secara daring, dalam rangka penyiapan network planning sensus pertanian 2023. Jadi saya harap nanti ini adalah menggunakan Google Form. Saya berharap teman-teman seluruh kabupaten kota bisa mendapatkan atau tanya jawab kepada petani, ya. Tapi petaninya tidak menggunakan kaidah-kaidah tertentu, tapi yang penting petani selama 12 bulan terakhir menggunakan petani, baik pangan, horti, kebun, ya. Jadi nanti itu yang bisa didapatkan per kabupaten 2, ya. Jadi kalau memang nanti KSK-nya ada petani, ya itu bisa sebagai narasumber kita, ya, untuk mengisikan di dalam Google Form tadi, ya. Jadi ini suatu hal yang baru yang belum pernah mungkin di bidang lain pun dilaksanakan. Mungkin Google Form selama ini hanya untuk pendaftaran training, untuk absensi dan sebagainya. Nah, ini saya kembangkan untuk menjadi sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh teman-teman seluruh Indonesia. Jadi menjadi milik Sitasi, menjadi auranya kita ketahui bersama, prosesnya seperti pertanyaan-pertanyaannya, sosialisasi pada yang saat bersama ini akan kita ketahui bersama. Jadi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sitasi
tidak hanya diketahui oleh lokasi teman uji coba, tetapi untuk kita semua. Jadi saya berharap dukungan kepada teman-teman, terutama dari kabupaten kota, untuk mengetahui semua ini sebagai basis data baru di sektor pertanian, karena memang selama ini 62% sektor pertanian dari secara tenaga kerja paling banyak, kemudian secara PDB penyumbang nomor 2, tetapi pelakunya sendiri kita tidak pernah mendapatkan informasi apakah dia memang layak sejahtera atau tidak, karena sebagai informasi tambahan juga, saya juga agak mempertanyakan, mulai tahun 2021 APBN kita asumsi makronya sudah menggunakan NTP, tapi sebetulnya secara pribadi saya tidak setuju sebetulnya NTP itu informasinya sudah menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Padahal itu hanya indeks yang diterima petani dibanding dengan yang dibayar saja. Jadi sebetulnya tidak pas kalau ditargetkan menjadi indikator asumsi makro yang menjadi dasar untuk rencana pembangunan kita. Bahkan targetnya NTP tahun 2024 itu sampai 105. Jadi agak susah untuk mendapatkan NTP dan NTN yang sebesar itu. Mungkin ini akan bisa memberikan indikator baru di sektor pertanian yang mungkinnya nanti akan memberikan sumbangsih kepada indikator makro, asumsi makro, dan juga di sektor pertanian. Karena pemerintah sudah mulai melihat memanfaatkan atau mungkin memonitor perkembangan pertanian ini hanya saja memang data di pertanian selain produksi padi, tidak ada data lain yang bisa diberikan oleh kita atau di instansi lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Diana dan Pak Faisal. Saya minta harap dukungan teman-teman dari BPS Kabupaten Kota nanti memberikan sumbangsih kepada output kita di dalam magris ini. Jujur nanti saya akan meskipun dengan Google Form, saya akan sementara nanti melaporkan kepada Bappenas apa yang kita mungkinkah dengan kuesioner yang ada kita bisa menghasilkan indikator-indikator utama pertanian yang selama ini belum ada. Dan juga bulan Agustus saya akan memanggil expertnya FAO nanti, meskipun secara virtual. Bahan ini akan saya jadikan laporan bahwa kita menghitungnya indikator yang baru ini adalah seperti ini. Jadi itu tujuan utama kita mengenalkan agar SDGs ini bisa dikenal lebih luas lagi, indikator SDG pertanian kepada teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya, Bu, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.